silakan duduk. Ini gasnya di bawah teman. Di atas. Kelihatan, tapi orangnya tidak tinggi. Oke teman-teman, jadi sudah lihat sedipan saya teman-teman ya. Jadi saya kenalkan ya, nama saya Muhammad Farudin teman-teman ya. Biasa dipanggil Didin. Jadi kalau di kantor, di rumah panggilannya Mas Didin atau ada yang panggil Pak Didin, walaupun masih single. Oke teman-teman, sekilas saya waktu itu tentang ini ya, sharing tentang saya bentar ya. Jadi waktu itu saya kuliah, nah kuliah itu ekonomi lagi buruk teman-teman. Ayah saya sakit-sakitan sampai akhirnya meninggal ya teman ya. Jadi kuliah itu saya sambil kerja. Jadi kerja apapun yang bisa dikerjakan teman-teman. Jadi waktu itu sampai kerja di warnet dan sebagainya ya. Jadi lulus kuliah, nah ini lagi cari-cari kerja. Nah waktu itu lumayan punya tabungan, ada teman yang yang nawari Prudential untuk jadi nasabah. Saya pikir-pikir loh kok enak, terima kasih. Kok enak kita nabung tapi dapat manfaat asuransi. Cuma waktu itu saya belum ini ya, namanya mahasiswa kayaknya kritis ya teman-teman ya. Itu akhirnya gak yakin waktu itu, kok enak kita nabung tapi dapat manfaat asuransi. Itu gak yakin. Akhirnya waktu itu kerja di Odiva dari temen ya, di Renal DVD teman-teman, ada yang nawari itu, tapi saya nggak ambil. Tapi saya tanya bos saya, kemudian customer saya, mereka bilangnya bagusin kamu ikut toh. Tapi kalau asuransi pilih yang ada kartunya. Oh gitu ya, tanya ke saya. Cuma waktu itu belum ambil. Nah setelah lulus kuliah lagi cari-cari kerja ya, jadi apply karena saya lulusan ekonomi syariah ya, pengennya kerja di bank syariah waktu itu. Melamar di beberapa bank, tapi ya itu tadi masih nunggu sampai akhirnya saya kepikiran pengen ikut asuransi tadi. Teman saya cari kontaknya nggak ada, terus ada tetangga ya lumayan jauh sih, statusnya Prudential. Akhirnya saya waktu tanya, bro kalau aku ikut Prudential berapa minimal? Waktu itu masih 300 teman-teman. Teman saya kemarin ngasih saya ilustrasi 350. Nah, si yang saya chat ini bilangnya 300 waktu itu teman-teman. Jadi, loh, kok lebih murah? Ya wis dulu aku ikut. Nah, orang biasa cari yang murah teman-teman ya. Karena awam belum tahu manfaatnya. Ya dulu aku ikut. Nah, sama dia ya mungkin ini ya teman ya. Agent yang nggak mau uang atau mungkin nggak itu ya. Jadi sama dia nggak di follow up. Oh ya minta data namamu sama alamatmu, nanti alamat rumah detailnya ya, nanti aku situ sampai 1 bulan teman-teman nggak disamperin. Ya sudah, terus ada teman saya juga, dia punya toko di PGS ya, tetangga juga, toko sepatu sandal. Dia bilang saya, Din, kamu nggak pengen ikut Prudent kan? Aku kemarin di toko ditawari orang, kok pengen ya aku? Nah ini teman saya ini pengen. Akhirnya saya punya inisiatif, ya apa ya kalau misalnya aku kerja di Prudential itu misalnya. Karena waktu itu saya lulus kuliah, ijazah belum keluar, baru surat keterangan lulus. Yang surat keterangan lulus yang saya pakai untuk lamar kerja waktu itu ya. Akhirnya saya tanya ini teman BBM itu, bro, kalau aku kerja di Prudential bisa nggak bro itu? Dia bilang bisa. Tapi ini bro ijazahku belum keluar, baru ada surat keterangan lulus. Oh bisa minimal SMA kok. Oh gitu dah. Jadi aku pengen di apa itu? Gimana itu kerjanya itu? Baru akhirnya itu juga setelah lewat 1 bulan 2 bulan loh, baru dia ngasih kabar. Din, kamu nanti malam ada acara tak? Saya ingat waktu itu Senin teman-teman. Senin pagi dia chat. Oh enggak, oh ada sih, aku ada acara mau ketemu teman-temanku. Oh enggak, soalnya kalau misalnya nggak ada acara mau tak ajak ke kantor. Kebetulan lagi ada acara di kantor. Lu kantor, oh ya bro bisa, tapi aku nggak bisa lama ya, karena juga orang lagi butuh kerja ya teman-teman ya. Tapi aku nggak bisa lama ya. Iya. Nah akhirnya waktu itu kebetulan Senin malam ada BUP di SP3 teman-teman. Waktu itu pembicara juga Pak Paulus ya. Saya ikut. Nah harapan saya kan cuma bentar, tapi karena dijelasin roda kemudian bisnisnya luar biasa, saya aktif sampai malam, malah ini pulangnya paling akhir. Jadi, oh ya Din, kamu tanda tangan ini. Waktu itu masih aplikasi agent masih manual. Jadi ada yang fotokopian tuh ya.
tanda tangan dan sebagainya, KTP sama buku rekening. Oh, buku rekening nggak bawa, foto nggak bawa, suruh berdiri di foto waktu itu sama Pak Maulus. Karena juga antusias waktu itu, akhirnya ya itu saya join, harusnya malah Mei harusnya. Mei itu sudah ikut BUP tadi ya. Kemudian trainingnya pun juga akhir Mei. Cuma waktu itu KTP leader saya, perekrut saya itu mati. Jadi nunggu dia ngurus KTP, baru akhirnya tanggal 25 Juli itu AAJI. Nah, tanggal 25 Juli AAJI lulus. Nah, waktu itu dapat panggilan dari bank waktu itu, Bank BNI. Jadi closing tahun 2012 itu baru closing ya, tetangga saya itu, teman saya itu yang punya toko di BGS itu baru satu. Udah setelah itu ya kerja di bank, harusnya pagi sampai sore, ternyata juga molor-molor ya sampai malam. Jadi nggak ada waktu. Juli, Agustus, September, Oktober, baru Oktober akhir tuh dikontak Pak Paulus. Didin, kamu gimana? Prudennya masih serius nggak? Saya balas kan waktu itu BBM, belum ada WA. Loh, iya kok, Prudential bagus loh. Terus mana buktinya? Training nggak datang, entry nggak datang, closing juga enggak waktu itu. Langsung saya, oh ya kok, coba nanti saya atur. Aku tak atur waktu untuk sambil prospek juga. Baru akhirnya itu diajak ketemuan sama agennya dia juga. Waktu itu ada manajer pemasarannya Danone waktu itu. Ini lo Didin, dia aja manajer lo lebih sibuk lo, dia bisa closing lo. Masa kamu istilahnya waktunya juga fleksibel kok, nggak bisa. Oh ya kok saya atur. Nah sampai akhirnya waktu itu November akhir ada acara outing kantor ya teman ya, outing kayak apa ya, kayak ya itu tadi lah acara ke waktu itu di Tretes. Nah itu teman-teman saya akhirnya pak kenal keluarga Usman waktu itu, akhirnya lebih nyaman. Oh ternyata orangnya baik-baik gitu kan. Jadi 2013 itu, nah itu mulai ini teman-teman jalan rutin. Jadi di bank sambil chat teman-teman. Jadi waktu itu saya juga chatnya ya lewat BBM, WA, bikin janji. Baru malamnya atau siangnya jam makan siang ketemu di Sutos atau di mana itu. Jadi sambil prospek itu. Jadi di bank waktu itu masih nyambi ya. 2013 sampai akhirnya ini bulan Mei rasanya, bulan Mei itu ikut BSC. Nah BSC teman-teman agent ada yang belum ikut, sudah ikut semua ya BSC, rata-rata ikut ya. Oh belum, BSC itu bagus loh teman-teman, ikut. Karena apa? Oh belum full time. Iya sih, waktu itu saya juga kebetulan di bank juga marketing, jadi masih bisa ikut BSC waktu seminggu sekali kan ya. Nah dari BSC itu luar biasa teman-teman. Kalau saya juga memang tinggalnya di kampung ya, lain sama teman-teman ya tinggalnya di perumahan, di kota. Kalau saya di kampung, jadi waktu itu BSC itu kan ditarget tiap minggu harus closing minimal 1 case. Nah selama 8 pertemuan, 8 atau 7 itu ya, 8 minggu ya, 8 kali 8 batch itu ya, 8 ya itu dari batch ya, 8 kali pertemuan. Nah waktu itu tiap minggu harus closing 1. Kalau nggak closing denda 25.000. Nah kalau dendanya sih mungkin kecil ya, 25.000. Cuma ya malu lah kalau sama teman-teman lain ya itu. Tapi dari situ apa? Dari 8 itu saya akhirnya apa teman-teman? Juga canvassing juga, karena ngejar itu ya. Karena tetangga-tetangga juga orang kampung paling ya oh belum gitu. Akhirnya canvassing juga di pasar Atom, di ITC. Padahal rumah saya Waru itu perbatasan Surabaya Sidoarjo seperti itu. Nah canvassing juga, tapi lumayan. Dari 8 itu saya kena denda baru cuma 1 kali itu. Tapi teman-teman ini bagusnya ya, akhirnya apa? Jadi habit. Setelah BSC saya tiap minggu itu pasti closing minimal 1 case. Jadi tiap entry mesti maju dapat angpau ya. Kalau di kantor saya dulu tiap minggu dapat angpau. Jadi yang closing minggu ini waktu entry dipanggil maju sharing dapat angpau itu. Jadi tiap minggu akhirnya closing minimal 1. 2013. Nah 2013 itu teman-teman kenapa saya akhirnya ya fokusnya rekrut itu teman-teman. 2013 saya rekrut itu sambil prospek ya, sambil rekrut itu mungkin 20-an ada 2013.
waktu itu masih part time ya. Tapi 2013 setelah lebaran 2013 itu udah resign dari bank, full time di Bruggen karena ngejar UM waktu itu. 2013 rekrut 20, omset sudah nutup 150 waktu itu ya. Rekrut dari 20 orang itu 4 produksi, tapi yang satu 50 juta api, yang 3 cuma 1 case. Akhirnya waktu itu gagal promosi UM. Nah itu akhirnya ya sempat down ya, waktu itu down, kemudian tapi ya 2014 itu akhirnya apa? Kick off gak datang ya, karena malu teman-teman BSC semua promosi, saya tidak. Nah itu malu, akhirnya apa? 2014, oh ya saya kan kemarin jadi kurang direkrut, makanya 2014 itu saya fokusnya rekrut teman-teman. Makanya kenapa kok tiap lihat orang, saya kan juga akhirnya karena full time ya, pagi itu bingung mau kemana, akhirnya coba fitness gitu ya. Di tempat fitness itu lihat orang itu bawaannya bukan wah di prospek sales closing, tapi bawaannya rekrut. Wah ini cocokin jadi manajer, cocokin jadi UM seperti itu. Jadi 2014 itu saya akhirnya rekrut itu, dan rekrut kemudian sampai ini ya bulan Agustus itu omset itu masih kecil, nggak sampai baru 60 juta Agustus itu. Tapi lumayan ya waktu itu saya rekrut buahnya ya, itu yang closing pun juga nggak seberapa, ada yang dia closing cuma ya kontribusi 1 case 2 case seperti itu. Tapi saya waktu itu ada satu agent yang luar biasa waktu itu. Ya closingannya lumayan, cuma dia disiplin semangatnya itu luar biasa. Dia biasanya dia waktu itu saya ini ya fitness, di bawah itu di lantai 2 di bawah itu ada lapangan badminton. Nah dia ini masih muda ya, itu pelatih badminton, pelatih anak-anak kecil. Nah itu dia yang mesti jam 9 pagi dia melatih jam 6 sampai jam 9, jam setengah 10 mesti chat saya BBM, Mas di mana? Oh aku masih di rumah. Ayo Mas minta temennya aku ya Mas ya, ke wali murid itu kita prospek. Ya sudah, akhirnya kita prospek closing. Biasanya gitu, Mas di mana? Sampai dihafal. Mesti jam 10, jam setengah 10 ya, mesti chat saya, Mas di mana? Tidur yo, seperti itu. Jadi ayo Mas, masa muda jangan buat tiduran. Nah akhirnya dari itu saya semangat teman-teman. Oh iya ya, semangat ya itu. Tapi ya itu teman-teman, saya fokusnya malah bantu agent waktu itu 2014, bantu agent terus ngabaikan produksi pribadi. Agent lumayan lah udah produksi sampai akhirnya ya Oktober tuh ya, ini omsetku masih segini, masih saya kerja waktu dari ini ya Agustus, habis lebaran ya Agustus sampai Oktober ini benar-benar kerja loh. Karena apa? Ya tadi ada agent yang aktif ya, akhir kerja pagi sampai sore, pagi sampai sore, bahkan sampai malam-malam juga kadang. Itu ya Agustus sampai Oktober. Tapi ternyata apa teman? Omset saya baru berapa ya? Baru 80 mungkin ya. Agent juga yang produksi ya lumayan, tapi belum 30 juta api. Baru satu itu aja yang atlet itu ya. Tapi akhirnya luar biasa. Oktober itu saya ya ketemu agent ya, dia supervisor pabrik, kemudian saya rekrut. Oh, oke. Akhirnya AACI ya tanggal 3 Oktober. Nah tanggal 5 ini, tanggal 5 Oktober, tanggal 4 nya dia cek, Mas bro besok bisa bantu presentasi itu. Oh siap, agent baru minta join visit ya. Oh siap, ketemu di mana itu? Di rumah saya. Loh ini saya pikir waktu itu, loh kok enak ya, nasabah bisa diajak ke rumahnya gitu. Saya tanya, loh berapa orang gitu. Maksud saya itu jangan 1, mending sekarang 2 atau 3 itu. Berapa orang bos? Berapa? 40-an Mas. Wih, itu saya masih agent ya teman-teman ya. Saya masih agent, beliau memang usianya sudah 40 ya. Kalau saya kan masih muda. Nah, berapa orang? 40. Loh, itu usia berapa? Ya antara 25 sampai 40. Wah, itu. Saya waktu itu kok ya nggak kepikiran minta bantu leader. Tapi saya waktu itu apa ya? Ya wis tak siapin brosur sama ilustrasi. Contoh ilustrasi. Saya print dalam depan aja ringkasan ilustrasi itu. Kemudian ya sudah tanggal 5 itu malam ya. Dia ternyata undang teman-temannya pabrik. Karena apa? Di pabriknya dia kebanyakan masih kontrak ya, nggak ada asuransi.
Jadi waktu itu saya presentasi, kemudian tanya jawab, akhirnya apa? Ikut semua. Walaupun waktu itu ya ada yang 350, 500 lah paling bagus. 350, 400, 500 waktu itu. 40 orang. Itu ikut semua. Oh ya, itu persyaratannya apa? Terus selang seminggu udah mati ya. Pokoknya total waktu itu jadi ya closing 73 orang. Biasa waktu itu, tapi omsetnya belum startup ya, baru 200 sekian. Itu dia dapat Elite Rookie Club waktu itu. Nah, waktu itu saya juga mikir, oh ya mungkin ini jawaban Tuhan ya. Selama ini, selama Agustus sampai ini saya benar-benar kerja ya serius. Ternyata dikasih asli lumayan waktu itu ya. Padahal ya operating agent masih berapa yang kecil ya. Tapi lumayan, maksudnya itu juga, oh Tuhan ngasih ini teman-teman. Jadi waktu itu ya lumayan, akhirnya 2014 itu omset saya juga akhirnya kurang 2 agent ya. Saya ngejar omset pribadi sama 2 agent yang 30 juta lebih, akhirnya itu capai 2014 capai promosi UM. Dan waktu itu juga ditarget Pak Paulus ya. Jadi kalau kamu promosi UM jangan lepas. Teman-teman nanti ya, promosi AAD, promosi AD, jangan lepas teman-teman. Jangan 150, jangan 400, tapi harus 2 kali lipatnya. Waktu itu sama Pak Paulus, aku aja di promosi UM itu omset 500 itu. Nah waktu itu ya alhamdulillah saya promosi itu 570 maksudnya. Alhamdulillah ya. Itu waktu UM seperti itu. Nah setelah UM enak, rekrutannya sudah banyak ya. Jadi sudah memang ini ya radarnya rekrut. Tiap orang itu sinyalnya oh rekrut gitu. Tapi kalau teman-teman ya memang ya teman-teman yang sekarang kayak saya juga tadi apa kemarin ya ketemu agent saya di kantor. Oh iya Pak Toto, Mas ini kalau ini gimana itu? Dia punya prospekan, di prospek masih nunggu. Artinya apa? Orangnya pengen pengen tahu bisnisnya, akhirnya direkrut sampai AAJI. Baru Fastart ini tadi hari kedua ya. Dia masih tanya, iya Mas, aku masih sebenarnya pengen closing orang itu karena potensi itu. Loh, Pak ya gak bisa, ya Fastart nanti keluar kode agent ya gak bisa jadi nasabahnya Bapak. Oh gitu Mas ya itu. Karena apa? Ya memang agent ya kebanyakan sinyalnya itu mungkin lihat orang itu closing itu ya. Iya ya, tapi gini teman-teman, harus dibagi ya. Dibagi sinyalnya untuk closing juga rekrut seperti itu. Karena ini teman-teman, ini saya ada materi ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman saya nggak menggurui teman-teman ya, ini saya sharing. Nah, ini ada saya sedikit materi yang saya dapat dari PPM. Bagi teman-teman agent mungkin ya belum tahu PPM, ini PPM dulu itu training khusus untuk ini ya, manajer baru. Kalau sekarang itu PLDP ya, gitu. Nah, saya ini ambil dari PPM teman-teman ya, waktu rekrut. Nah, the most important single ingredient in the formula of success is knowing how to get along with people. Jadi bahasa Inggris bisa. Jadi teman-teman, salah satu formula sukses itu dalam bisnis teman-teman ya, ini bagaimana kita bisa bergaul dengan orang banyak seperti itu. Intinya gitu ya. Nah, teman-teman ya, ketika misalnya teman-teman bagaimana cara bergaul, nah teman-teman ini ya harus ini juga evaluasi tentang potensi teman-teman. Jadi ini ada analisa SWOT teman-teman ya, ada strength, sorry teman-teman ya, sedikit. Nah ini teman-teman, ini saya dapat dari ini teman-teman, ilmu manajemen teman-teman ya. Jadi teman-teman juga harus ini ya, analisa diri teman-teman. Teman-teman ini strength ini, nah saya ini kekuatan. Maksudnya apa yang jadi kekuatan teman-teman? Kemudian weakness, opportunity, dan threat. Nah ini apa? Nah, strength itu kekuatan teman-teman ya. Nah teman-teman nanti evaluasi kelebihan teman-teman itu apa?
Kalau saya pribadi teman-teman ya, waktu itu ya saya tinggal di kampung, market juga segitu-gitu aja, paling ikut-ikut ya, mentok-mentok itu 500.000 seperti itu. Dan orang kampung ya beda sama orang kota. Orang kota sudah terbuka untuk asuransi, tapi orang kampung itu masih perlu edukasi yang tinggi seperti itu. Nah, apa kelebihan teman-teman? Kemudian apa yang istilahnya ketika teman-teman lakukan itu hasilnya baik, itu ya kelebihan. Nah, kalau weakness itu kelemahan. Apa yang orang lihat dari teman-teman itu sebagai kelemahan teman-teman. Kemudian opportunity, peluang, dan ancaman. Nah, ini teman-teman bisa ini kok. Ketika punya kelemahan, nah kelemahan kita pun itu bisa jadi peluang seperti itu. Termasuk hambatan. Ini analisa seperti itu. Kemudian, nah ini teman-teman yang perlu diperhatikan ya. Tahapan merekrut itu sama dengan tahapan selling. Jadi kalau teman-teman siklus penjualan kan tahu ya, dari mulai planning, prospecting, sampai akhirnya after sales service. Sama teman-teman, untuk rekrut pun itu juga ada siklusnya teman-teman. Jadi jangan asal lihat orang, ayo ikut bisnis ini, Prudential luar biasa, dalam 5 tahun 100 juta. Jangan seperti itu. Orang kadang ya memang bisa ya, tapi 1:100. Tiba-tiba orang langsung ikut ya. Tapi teman-teman harus ini juga teman-teman tahu dari siklus, dari approaching teman ya. Misalnya punya teman, aku punya teman sih dia potensi seperti itu. Nah teman-teman coba main approaching dulu, approaching, kemudian fact finding seperti itu ya. Gali, gimana pekerjaanmu gitu, gimana pekerjaanmu, enak ya gitu. Nah kalau dia misalnya keluar kata-kata enggak bro, gaji gak naik-naik, nah ini bisa direkrut. Tapi kalau gimana pekerjaanmu, wah luar biasa, aku hari ini promosi, nah itu kayaknya pending dulu kalau seperti itu. Kenapa? Percuma kita rekrut, apalagi orang MLM ya, kalau dia lagi prestasi, lagi istilahnya hatinya lagi berbunga-bunga dengan bisnisnya, teman-teman rekrut jelasin bisnisnya, gak bakalan gak masuk ke ininya teman-teman. Jadi ada siklusnya, termasuk fact finding. Baru kalau misalnya dia ketemu rasa gak nyamannya dengan pekerjaannya, baru bro ini lebih ada bisnis, baru teman-teman perat BUP, presentasi untuk bisnisnya perat BUP ya, seperti itu. Nah ini teman-teman ya, dalam recruiting ini teman-teman kalau misalnya cari yang ini ya, potensi itu jiham teman-teman, jiham ya. 5 hal yang teman-teman perlu perhatikan. Jiham, karakter, IQ, high energy, achievement ya. Teman-teman tahu ya, karakter, kemudian IQ-nya, dia high energy gak? Seperti itu. Kemudian money oriented gak? Seperti itu. Tapi kalau ini money oriented, kan gak semua orang money oriented. Cari ke ini, sosial, jual di sosialnya, seperti itu. Kemudian ini faktor lain teman-teman ya, yang menunjang rekrutan kita bakal oke. Itu ya, ini punya pasar alami yang mendukung ya, percaya pada produk, kemudian keuangan dia stabil. Kalau misalnya full time, dia ada istilahnya ada pemasukan juga, karena dalam bisnis ini pun juga tetap ya butuh transport, butuh makan, seperti itu ya. Kemudian sarjana kalau bisa ya, tapi SMA pun bisa kok, seperti itu. Tapi kalau sarjana dia ada nilai plus, istilahnya pola pikirnya sedikit lebih maju ya, seperti itu. Kemudian berjiwa wirausaha, latar belakang pekerjaan. Nah saya teman-teman ya 2016 kemarin itu memang ya, karena udah kebiasaan rekrut teman ya, lihat orang rekrut sampai akhirnya gak boleh Pak event waktu itu, bulan tahun lalu ya, Januari, Februari, bulan April teman-teman, omset direct unit ya itu baru berapa ya, nggak sampai 100 itu. Makanya Pak Ivan, Didin waktu dimarahin teman-teman, Didin dipanggil, wis kamu stop rekrut kamu jangan jadi kolektor agent, kamu lihat agent banyak tapi omsetmu berapa gitu. Seperti itu. Oh iya. Nah ini teman-teman, nanti yang teman-teman perlu ini ya, ketika rekrut teman-teman, itu teman-teman juga jangan asal rekrut ya.
di coaching juga. Kalau yang 2015 itu juga tadi yang di foto itu kebanyakan foto 2015 teman-teman. Age-nya muda-muda. Itu artinya apa? Mereteni teman-teman. Jadi idealnya ya rekrut 25 ke atas. Itu 25 karena pola pikirnya sudah bagus itu. Dan kalau muda-muda sekarang juga banyak yang muda-muda tapi sukses-sukses ya teman ya. Termasuk timnya Pak Antoni juga muda-muda ya. Nah, tapi lihat ini faktor ini ya teman ya. Dia kalau misalnya muda punya pasar alami itu sih oke ya, bisa garap ring 1. Tapi kalau muda nggak punya pasar itu biasanya juga nggak bakal lama seperti itu. Nah ini teman-teman, ini kalau teman-teman pengen rekrut ya orang itu bisa ini ya, teman-teman cari TOD-nya. Kalau dia TOD tahu ya teman ya, trade of discontent, jadi rasa tidak nyaman dengan pekerjaannya itu. Jadi kalau misalnya kalau saya tahun ini dan tahun lalu ya, rekrutan saya kebanyakan ini pegawai baru seperti itu. Nah termasuk UM saya yang baru ini, dia juga dari Bank Jatim. Februari kemarin resign. Padahal bank ya BI, Bank Jatim itu kan lumayan ya apa namanya kesejahteraannya seperti itu. Dia resign demi Prudential karena juga rekrutnya anak bank-bank juga. Termasuk saya pribadi rekrut juga anak bank-bank. Karena apa? Teman-teman, bank itu juga gaji nggak besar loh teman-teman. Apalagi yang baru-baru ya nggak sampai 4 juta itu. Kalau mungkin yang lama ya sama lah kayak kenaikan gaji ya 10% atau berapa itu kan ya itu, tapi nggak besar teman-teman. Mungkin mereka itu nyaman karena mungkin fasilitas atau apa, tapi sebenarnya kalau misalnya apalagi cowok ya teman-teman, rekrut pegawai bank yang cowok itu kalau teman-teman, saya pribadi teman ya, itu pertama-tama saya ajak join Prudential itu bukan yang istilahnya langsung full time, enggak apa-apa, saya ininya itu teman-teman tambahan penghasilan seperti itu. Kamu bisa jalankan ini freelance, nggak harus ke kantor. Itu awal-awal yang untuk mancing teman-teman ya. Tapi selang sambil jalan itu kita akan coaching lagi, bro. Kemudian bro, ini loh bro, gini seperti itu teman-teman. Nah, rasa tidak nyaman ya. Kemudian cari hot buttonnya. Dia itu pengen apa sih yang pengen diraih seperti itu. Itu kalau misalnya dia pengen dengan kerjaan dia itu nggak mencukupi, nah baru bisa kita ajak bisnis. Nah ini do I like, apakah kita suka sama orang itu? Karena ini kita bisnis teman-teman, bisnis manusia. Kalau kita istilahnya rekrut orang yang nggak kita sukai, bakal ini ya nggak jalan. Karena apa? Pasti bisa bakal ini nguras energi kita seperti itu. Nah apakah mereka lapar? Misalnya apa ya? Ini hampir sama dengan hot button ya, cuma ini lagi istilahnya kondisinya tidak nyaman. Kondisi tidak nyaman dalam artian mungkin uangnya pas-pasan seperti itu. Nah, kemudian apakah mereka memiliki komitmen? Gitu. Nah, ini teman-teman, kalau metode perekrutan kan banyak teman ya. Kalau kita kan biasanya pakai dia agent, get agent atau BUP seperti itu teman ya. Kalau saya pribadi juga pra BUP, kemudian BUP teman-teman kalau untuk rekrut. Nah ini teman-teman ya, you are what you think. Tadi saya seperti dia sandipan saya. Nah teman-teman itu teman-teman ya, termasuk selling ataupun rekrut ya, bikinnya itu gampang. Kalau saya pribadi teman ya, rekrut itu dalam ngomong karena rekrut itu gampang seperti itu. Makanya ya dimudahkan teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu ini ya, the secret itu ya teman ya. Teman-teman kalau apa ya, minta ya doa, minta, kemudian ask, believe, receive. Jadi minta ya, kemudian yakin dan receive itu merasa sudah menerima. Itu teman ya, termasuk ini teman ya. Yang teman-teman pikirkan itu yang akan terjadi teman-teman. Apa yang Anda pikirkan itulah yang akan terjadi. Berpikirlah bahwa prospek atau rekrut itu mudah teman-teman. Kalau ini, ini beberapa, ini tim saya teman ya. Agenda ini kanvase.
dan sebagainya teman-teman. Nah ini teman-teman, kenapa kita rekrut teman-teman di bisnis ini teman-teman ya? Saya kemarin ikut seminar itu intinya kenapa? Termasuk kemarin ya teman-teman yang ikut ADS leader, ya di Batu ya teman ya. Dari beberapa pembicara termasuk Pak Rey, nyata apa teman-teman? Di bisnis ini itu apa teman-teman kuncinya? Yaitu rekrut sebanyak-banyaknya seperti itu. Pak Rey bilang rekrut itu satu ya, orang yang tahu, yang misalnya kita rekrut orang ya, cari rekrutan itu cuma dua kuncinya. Satu, rekrut orang yang tahu susahnya cari uang. Itu tahu susahnya cari uang. Kemudian yang kedua, rekrut orang yang tahu susahnya cari uang. Nah, kemudian yang kedua, rekrut orang yang pernah merasakan susahnya cari uang seperti itu. Jadi berarti rekrut orang yang pernah bekerja juga ya. Jadi pernah bekerja akhirnya karena susah ya di sini bisa ini. Itu versinya Pak Rey ya. Nah kalau ini teman-teman ya, kenapa kita rekrut teman-teman? Nah ini loh teman-teman yang saya dapatkan ya ketika rekrut ya. Nah kalau rekrut kan ya sama ya teman ya, bisnis kita bangun kerajaan, betul ya teman ya. Kemudian rekrut ini juga kita bisa bantu orang lain loh. Saya ada rekrutan juga, dia waktu itu ya yes kerjanya gitu-gitu ya. Tapi kalau sekarang luar biasa, income-nya sudah, padahal dia masih agent sih tapi ya, karena kemarin dia kendala persistensi untuk promosi ya. Tapi income-nya luar biasa, sudah di atas 10 juta loh, karena omsetnya lumayan gitu. Kita bisa bantu orang lain. Kemudian teman-teman, rekrut ini yang saya dapatkan, leverage. Tahu leverage teman-teman ya? Daya ungkit, dongkrak teman-teman. Nah, kalau kita rekrut teman-teman ya, saya jujur ya teman-teman, dulu orangnya itu ya biasa ya, orang kebanyakan pribumi, tapi ya nggak semua ya. Itu kalau istilahnya sudah ada penghasilan, sudah itu ya wis segini cukup, nyaman seperti itu. Karena waktu itu saya teman-teman ya, di bank waktu itu gaji berapa ya? Nggak sampai 3 juta. Tapi di Prudential waktu itu ya 2013 itu saya sudah di atas 3 juta waktu itu ya. Padahal mungkin bagi teman kecil ya. Tapi waktu itu saya itu udah dalam kerja sudah dapat transferan ya teman-teman ya. Tapi luar biasa teman-teman. Dengan kita rekrut, kita kedongkrak loh teman-teman. Dongkrak apa? Kita ada apa? Leverage waktu, betul ya teman ya. Kita satu hari berapa jam? 24 jam ya. Atau kalau misalnya jam kerja lah, satu hari mungkin bisa bekerja 8 jam. Tapi kalau kita rekrut, ya tadi ya, kita punya tim ya. Artinya apa? Kalau kita rekrut 2 orang, nah 8 tambah 8, 16 sama kita jadinya berapa? Kita punya 24 jam loh bekerja seperti itu. Nah, kalau kita rekrut banyak, jam kerja kita juga banyak ya waktunya. Kemudian leverage knowledge, itu seperti ya. Maksud ya. Kemudian juga dongkrak skill kita. Kita misalnya apa? Orangnya minderan, orang yang punya rekrutan yang istilahnya sanguin, yang aktif itu. Artinya apa? Kita dongkrak loh. Kalau misalnya prospek bareng, join visit bareng seperti itu. Kemudian mental, nah ini teman-teman ya. Termasuk saya itu mungkin dulu ya tipe orang yang tidak disiplin, kurang disiplin. Tapi saya ketika ada agent ya yang itu ya atlet itu, dia disiplin. Artinya apa? Saya disiplin juga loh. Saya orangnya yang istilahnya apa ya? Kurang nggak begitu semangat. Artinya apa? Kedongkrak semangat seperti itu. Leverage personality juga dan leverage market seperti itu. Saya ya tahu sendiri ya, saya tinggal di kampung, market saya gitu-gitu aja. Tapi yang teman-teman yang agent saya atlet itu ya, dia wali muridnya kok kebanyakan dia ekonominya lumayan seperti itu. Termasuk saya rekrut teman-teman bank, luar biasa. Dia loh, saya ada agent juga ya. Cuma dia ini nih sayang sama banknya ya. Jadi prospek nasabah, dia tahu, oh nasabah ini punya deposito besar mas. Ini bunganya aja mas ya, itu sebulan 20 juta loh mas. Deposito nggak tahu berapa ya, 6M atau berapa ya. Oh ya sudah ayo. Kita prospek ya. Nah minimal dari bunga depositonya itu loh, sebagian dimasukkan Prudent,
akhirnya ikut tapi nggak bisa 2 jutaan ke orang. Terus ada satu juga, nah cuma orang nasabahnya ini maunya ini ya sudah ambilkan dari dana saya itu. Oh jangan Pak, jangan yang dari sini, dari yang rekening lain aja seperti itu. Oh enggak, kalau dari BCA itu saya buat bisnis dari yang itu aja. Nah tapi nasabah saya ini karena mungkin sayang ya, mungkin ada target juga dari banknya, akhirnya nunggu sampai akhirnya harusnya tahun lalu, akhirnya tahun kemarin ini, tapi jadinya bulanan, nggak langsung apa deposito plus gitu ya, langsung single prime itu. Nah ini kita akhirnya bakal rekrut, upgrade istilah apa ya, dongkrak market. Kita nggak punya market, akhirnya punya market. Ini teman-teman. Nah itu dia. Untuk proses perekrutan sebenarnya saya itu juga biasa kok teman-teman. Saya pakai ya tadi Pak Ali. Saya pasti pakai Pak Ali kok teman-teman. Termasuk untuk kalau selling sekarang enggak ya pakai brosur atau pakai cara lain atau pakai ini ya financial planner ya. Tapi kalau prospek, kalau rekrut saya masih pakai Pak Ali teman-teman. Jadi kalau rekrut ya itu tadi kita pasti approaching dulu ya. Apalagi teman lama nggak ketemu, tiba-tiba bro, aku punya bisnis. Nah itu mungkin orangnya akhirnya underestimate. Tapi kita kalau kita ketemu ajak basa-basi dulu, kemudian gali oh gimana bisnismu, kamu kerja apa sekarang atau bisnis apa. Nah kalau kita sudah tahu, baru kita masukin teman-teman. Nah kalau saya pribadi, saya masih rekening Pak Ali teman-teman. Saya rekening Pak Ali, ini loh menurutku ini gimana? Bagus kan? Bagus. Kalau misalnya ada rekening seperti ini, kira-kira kamu bisa nabung berapa per bulan? 1 juta, 2 juta, paling aku 1 juta bro. Nah bro, kali ini aku enggak ngajak kamu untuk istilahnya kayak nabung, tapi aku ngajak kamu bisnisnya, seperti itu. Nah teman-teman ya, tipsnya tapi teman ya, kalau mau rekrut, kalau misalnya selling pun, kita biasanya ya datar atau mungkin main ke perasaan teman ya. Tapi kalau rekrut teman-teman harus pede dan antusias. Itu pede, cara ngomongnya harus pede dan antusias. Supaya apa? Calon rekrutan kita itu lebih yakin. Oh iya tak, seperti itu. Jadi kalau saya pakai Pak Ali, kemudian kamu bisa nabung berapa bro per bulan? 1 juta, 2 juta. Oh paling 1 juta di. Oh iya bro. Nah iya bro, kali ini aku nggak ngajak kamu untuk nabung, tapi kamu tak ajak bisnisnya. Nah itu bro, kira-kira cerita seperti ini gampang apa gampang? Oh gampang bro. Sehari kamu bisa cerita ke berapa orang? 2, 3, 5 iso bro, seperti itu. Iya. Jadi ya bro, kita kerja kita di sini bro ya, cuma cerita seperti ini, cerita ke orang. Nah kayak gini tadi loh, kamu mau nabung 1 juta. Nah kalau kamu misalnya cerita ini, misalnya ke temanmu atau ke saudaramu, cerita seperti ini, akhirnya kamu tanya, dia mau ambil nabung 2 juta. Nah sekali kamu dapat nasabah, kamu dapat komisi 5 tahun. Nah itu teman-teman ngomongnya harus seperti itu ya, bisa lebih antusias. Dapat komisi 5 tahun loh. Tahun pertama ini saya kasih akhir apa? Keuntungan menjadi agent ya. Keuntungan kita ya, yang pertama selling. Ya tadi ya, selling itu kita cerita, kemudian orang itu tertarik, ambil nabung ya. Nah kita sekali closing dapat komisi 5 tahun. Apalagi kalau teman-teman rekrutan anak bank ya, temen tak itu 30% ya. Misalnya contoh ya, full premi ya, nabung 2 juta, 30%-nya berapa? 600.000 loh. Itu dari satu nasabah. Nah kamu kalau misalnya punya 5 nasabah aja, udah berapa? 3 juta loh. Itu akumulasi terus. Nah kamu misalnya bulan ini closing 2 misalnya, 2 jutaan 2 full premi misalnya, komisi berapa? 1,2. Bulan depan kamu misalnya sibuk, target kerjamu, kamu nggak closing, dapat komisi nggak? Dapat bro, gitu. Oh gitu ya? Iya, kamu dapat komisi tahun pertama 30%, tahun kedua 30%. Lumayan loh, 2 tahun, 24 bulan loh, 30%. Nah tahun ketiga sampai kelima 5%. Nggak usah dilihat lah, dari 2 tahun aja sudah lumayan. Plus ini ada bonus tambahan. Tahun pertama 12%, tahun kedua 13,5%. Itu. Ini teman-teman, saya biasanya cerita seperti itu. Kemudian, nah ini, lumayan kan? Lumayan.
tapi ada yang bonus lebih lumayan bro, luar biasa ini. Jadi apa? Rekrut. Nah, disinilah bisnisnya bro. Itu. Saya biasanya ceritakan ya. Nah, di sini nanti bro, kita ada jenjang karir juga. Dari mulai agent nanti bisa naik jadi, waktu itu saya masih pakai UM SPM, nanti bisa naik jadi AAD, Associate Agency Director, bisa naik lagi jadi AD. Gitu. Kalau agent sekarang berapa ya operatingnya? 6,67. 6,67. 6,67. 2% dari API ya, dari omset, tapi dari komisi 6,67 ya. Makanya saya berapa? Kalau 7 kebanyakan ya. Tapi pakai masih yang ini ya, yang 10%. Nah ketika kita agent bro ya, kita agent, kita rekrut agent, kita dapat royalti loh dari perusahaan. Nah jangan langsung sebut operating ya. Kadang pasti operating di luar sana nggak tahu royalti lah, kayak royalti bro. Biasanya jika di kemudian disebut operating, itu agent rekrut agent. Ketika nanti agentmu closing ya, kamu dapat royalti loh, 2% ya temen ya, kalau sekarang ya, atau 6,67 kali komisi, 2% kali API ya, 2% atau 6,67% ya, seperti itu. Nah ketika nanti kamu lumayan bro, misalnya agentmu closing, kemudian income-nya misalnya 5 juta, nah kamu sebagai perekrut dapat berapa? 10% kali 5 juta berapa? 500.000 selama 1 tahun. Agent get agent ya. Nah, ketika kamu nanti AD, ya itu tadi berapa? 75%. Kalau sorry AD 110%. Luar biasa loh bro, betul. Orang itu teman-teman ya, cara kita pasti luar biasa ya, seperti itu. Nah, saya biasanya juga kasih ini ya teman ya, giving cerita. Dulu bro waktu itu aku ya, waktu agent masih agent ya, aku rekrut agent loh. Dia akhirnya kok closing teman-teman pabriknya. Dia waktu itu ya dari closing langsung 73 orang. Waktu itu dia langsung dapat income 7 juta per bulan loh. Nah aku sebagai perekrut waktu itu ya dapat 10% belum lumayan gitu. Paling jangan remehkan walaupun cuma 10% ya, agent get agent rekrut agent seperti itu. Tapi kalau misalnya AD malah lebih luar biasa bro, apalagi AD. Waktu itu saya juga cerita ya, waktu 2014 aku masih agent bro. Teman-teman pakai ceritanya teman-teman ya, kalau misalnya ya, aku masih agent. Waktu itu income-ku ya hampir 8 juta, 7,5-an waktu agent ya. Perekrutku, leaderku di atas tuh, dia sudah AM bro. Bayangkan bro, dia dari apa aja dapat berapa? 7 juta, belum dari agent-agentnya yang lain itu. Makanya ini luar biasa bro. Nah di sini namanya passive income seperti itu. Saya biasanya cerita seperti itu teman-teman. Nah ini sharing-sharing ya teman ya. Mungkin ada tanya jawab aja ya. Kalau saya ya tadi ceritanya kurang lebih seperti itu. Ya. Mungkin kalau ada pertanyaan mungkin. Tentang rekrut ya ini. Ada mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya? Gimana caranya dapat agent seperti itu? Ceritanya Bapak dulu ditemukannya bagaimana Bapak? Ya tadi ya, saya dulu itu ya datang sendiri ya, datang sendiri. Termasuk saya ya, ini teman ya, saya juga ada ini loh, dulu nasabah. Saya kenal dari sosmed ya teman ya, sosmed. Saya minta tuker-tukeran nomor. Akhirnya apa?